Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asan bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala di ngaso kita sepekan menjelang Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah kita akan mereview, membaca kembali fikih tentang puasa yang insya Allah kita akan baca kitab Matan Takribnya, Matan Ghayah wa Takrib. Jadi kitab dari zaman kecil dulu yang saya baca ini, dan moga-moga guru-guru yang telah mengajarkan kami kitab ini sejak di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, Allah berikan berkah kepada mereka juga, Allah berikan tambahan pahala kepada mereka juga, dan semoga kita yang belajar juga bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak yang berbahagia, jadi yang saya tampilkan di layar karena nyari tag yang agak besar, saya ketemunya yang di layar tag at-tadhib. Jadi fi adillati madhiyah wa takrib, karena kalau yang dapat tag matan takribnya sangat kecil-kecil tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam atau Kitabus Shaum. Ada juga yang di buku cetakannya ditulis dengan Faslus Shaumi. Ini cara penulisan di buku cetakan ini beberapa yang berbeda ya. Kalau di yang buku ini Faslus Siyam, jadi pasal tentang puasa. Wasyara itu wujubis syiyami arba'atu asya'a. Wasyara itu wujubis syiyami arba'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Jadi ini langsung karena fikihnya fikih Ghayah wa Takrib, karena sangat simple. Jadi langsung ke syarat itu wujubis syiyam, syarat wajib puasa. Jadi puasa Ramadan yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yang situasi ketika itu kaum muslimin juga sedang mengalami krisis ya, awal di Madinah. Ini yang syarat orang yang diwajibkan puasa, berkewajiban puasa ada 4 syarat. Pertama, al-Islam. Jadi kalau yang non-muslim nggak wajib puasa. Jadi yang berkewajiban syaratnya Islam. Yang kedua, al-bulugh. Udah usianya usia balik. Ini agak berbeda dengan usia dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia ya. Kalau di kita kan definisi dewasa 17 tahun ke atas. Nah, definisi balik ini bisa jadi kurang dari 17, yaitu dari kedewasaan biologis yang ditunjukkan. Jadi kalau anak perempuan ketika sudah haid, kalau laki-laki ya secara biologis dia sudah mimpi basah ya kalau secara umum. Nah, ini bisa terjadi sebelum 17 tahun. Mungkin ada baru 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu kemungkinan sudah balik. Jadi kalau di sebagian orang suka melihat orang anak balik itu ada istilahnya suaranya pecah, kayak gitu ya, suaranya bekar. Ini
biasanya balik ini menggunakan indikator biologis. Kemudian yang ketiga wal aklu. Jadi berakal. Artinya kalau orang yang meskipun Islam balik tapi akalnya nggak sempurna, jadi mengalami keterbelakangan atau gangguan akal, maka dia juga tidak wajib berpuasa. Jadi ini yang ketiga. Yang kedua al-akal, jadi karena syarat mukallaf ini ya Islam balik akil, itu syarat mukallaf yang secara umum. Nah, khusus untuk puasa ada syarat keempat, wal qudratu ala shaum. Wal qudratu ala shaum. Jadi kalau yang saya bagikan tadi saya fotoin buku yang ada terjemahannya. Jadi yang keempatnya syaratnya al-qudrah ala shaum, mampu berpuasa. Karena kalau orang yang nggak mampu berpuasa, seperti karena sudah renta, atau dia nggak wajib puasa. Orang yang sudah tidak mampu karena sakit, kalau di ayatnya di surah Al-Baqarah 184, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun, ta'amu miskin. Jadi bagi yang sudah tidak mampu karena faktor usia, faktor itu kesehatan sedang sakit, maka dia nggak wajib puasa. Tapi saat itu, tapi kalau diganti dengan bayar fidyah. Ini syaratnya. Jadi kalau yang tidak memenuhi 4 syarat ini, dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Ini kita baca buku aja biar gampang. Nah, berikutnya wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Ini kalau yang di buku yang lain disebutnya dengan arkanus shaum. Jadi faraid, fardunya puasa atau rukunnya puasa ada arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama an-niyat. Niat yang kalau dalam puasa wajib, bahkan syarat niatnya itu harus dilakukan sebelum terbit fajar. Jadi kalau di masyarakat kita sering diajarkan, jadi biasanya niat puasa begitu selesai sholat tarawih. Jadi biasanya, jadi bareng-bareng nawaitu shoma godin an ada ifati syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu yang biasanya dilafalkan. Ini untuk pelafalan ini kalau untuk mengingatkan, namanya tahdir. Jadi niat memang dalam hati, tetapi jadi untuk memastikan bahwa niat itu sudah dilakukan, maka ya, ditahdir, ya, diingatkan dalam bentuk pelafalan. Jadi sesungguhnya ya dalam inti pelafalan itu ya nawaitu shomanggotin, saya niat berpuasa besok. Nah, misalnya kalau ada orang yang nggak niat puasa karena besok mau pergi atau mau apa, misalnya kan bisa saja. Jadi sehingga niatnya ini kalau dalam fikih kita ya niat tiap malam. Tiap malam ketika besok mau puasa, maka malamnya niat sama godin an ada ifadhi syahr Ramadan, melaksanakan fardu puasa Ramadan hadis sana, puasa tahun ini. Nah, tekanannya lillahi ta'ala. Jadi dengan redaksi yang berbeda-beda silakan, tapi intinya dalam niat puasa itu mau niat berpuasa besok. Jadi puasa untuk hari ini ya, karena dimulai sejak malam hari itu sejak maghrib, tapi mulai puasanya mulai dari terbit fajar. Jadi biasanya, jadi kalau niat puasa habis sholat tarawih, atau kalau di keluarga biasanya sebelum tidur diingetin niat puasa dulu. Nah sampai nanti, kalau di televisi niat puasanya menjelang imsak atau televisi, jadi imsak ditandai dengan niat puasa. Itu juga instrumen untuk mengingatkan orang agar berniat puasa. Oke, jadi kalau insya Allah nanti akan terasa dampak niat dalam puasa itu, yang
kalau kita sering memperhatikan, kalau kita lapar tidak niat puasa, itu kadang nggak sarapan jam 9, 10 udah lapar banget. Tapi kalau ada niat puasa, insya Allah dengan niat puasa itu, meskipun itu kan sampai siang, insya Allah lapar itu bisa ditahan. Itu akan mempengaruhi perasaan. Jadi karena ya rasa kenyang, rasa lapar, rasa haus, itu kan namanya rasa. Nah, ketika orang sudah berniat, maka niat itu akan juga mempengaruhi perasaan seseorang sehingga jadi puasa itu bisa lebih ringan dikerjakan. Ya, ini secara umum. Ya kalau dalil innamal a'malu binniyat gitu ya. Kalau secara khusus yang tentang niat, nah dari malam ini sering dinisbatkan kepada hadis Ad-Daruqutni. Nabi mengatakan malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan, memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka ya, dianggap dinilai tidak berpuasa. Kecuali kalau puasa sunnah kan, ya, boleh niatnya sebelum orang yang penting belum makan, meskipun sudah pagi. Kalau puasa, tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, karena ada hadis Ad-Daruqutni tentang memalamkan niat. Jadi niatnya sebisa mungkin dilakukan di malam hari, yaitu sebelum terbit fajar. Itu yang kalau di masyarakat kita, jadi pengingat niat itu biasanya tadi yang pertama ketika selesai sholat taraweh, ada bareng-bareng untuk tahdir niat, atau dari keluarga sebelum tidur, atau nanti ya, paling akhir adalah ketika menjelang imsak, biasanya itu di televisi biasanya kalau yang itu. Wallah alam itu. Yang kedua, asani wal imsaku anil akli wasyurbi. Fardu rukun yang kedua adalah imsak. Jadi imsak menahan diri. Jadi anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Ini secara umum ya. Jadi udah biasa wal jima dan hubungan suami istri. Ini juga yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 187. Itu sepanjang hari dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang keempat, jadi imsak wa ta'ammudil qai'i. Nah, di sebagian buku hanya disebutkan dua. An-niyatu wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Jadi satu baris gitu ya. Jadi sengaja muntah. Jadi kalau ini karena ada hadis yang jadi referensi, hadis Abu Dawud, hadis At-Tirmidzi dan lainnya, dari Abu radhiyallahu anhu bersabda, Nabi bersabda, man dara'ahu qai'un wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang tidak sengaja dia memuntah, maka enggak wajib qada. Tapi wa inistaqa'a falyaqdi. Kalau orang sengaja muntah, maka dia batal. Gimana sengaja muntah kan? Ya, bisa macam-macam kan? Ada orang misalnya kalau sengaja dimuntahin. Jadi orang kalau yang di antara terapi yang sengaja dimuntahkan misalnya, orang nelan sesuatu yang berbahaya misalnya gitu ya, dengan dimuntahkan atau apa gitu, wallahu a'lam. Itu rukunnya. Jadi ada 4 niat. Nah, kalau mau disederhanakan hanya 2, niat dan imsak. Nah, imsaknya makan minum, hubungan suami istri, dan yang yang keempat adalah muntah. Jadi sengaja muntah. Oke, itu rukunnya. Kemudian berikutnya, walladhi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a.
Walladhi yuftiru bihi shaimu. Walladhi dan hal-hal atau perkara yuftiru yang berbuka bihi dengannya as-shaimu orang berpuasa. Artinya hal yang membatalkan puasa ada asyaratu asya. Ada 10 macam. Pertama, ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi. Ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi. Segala sesuatu yang sengaja masuk sampai ke lambung, sampai ke perut, warroksi dan kepala. Jadi sengaja. Jadi misalnya lubang di kepala itu kan ada lubang telinga, ada lubang hidung, lubang mulut, ini kan. Ya. Kalau yang lubang mulut dan hidung ini kan nanti sampai ke perut, jauh. Nah, kalau yang lubang telinga itu kan sampai di kepala. Nah, ini kalau untuk menjelaskan kalimat ini, jadi misalnya dengan sengaja misalnya memasukkan cairan ke telinga, ya karena dia akan masuk ke kepala. Ini kalimatnya. Abir roksi atau wallah alam tentang misalnya pakai obat mata itu sampai kepala apa enggak? Kalau dalam fikih ini ya karena mata bagian dari kepala, begitu pakai tetes mata ya dia akan sampai ke kepala misalnya. Oke, nah kalau yang lubang hidung dan mulut ini kan sampai ke apa itu? Ya, kalau hidung ada kepala juga, Pak ya. Hidung sampai ke kepala, tapi kalau mulut sampai ke perut. Makanya kalau misalnya nggak sampai ke perut, misalnya kayak orang berkumur kan di mulut tapi nggak sampai ke perut, itu ya nggak apa namanya tidak membatalkan kalau tidak sampai ke perut ya. Ini kalau ya kecuali kalau orang berkumurnya ditelan ya nanti lain lagi ceritanya itu. Oke, kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini. Yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Jadi wal huknah ini memasukkan sesuatu dengan sengaja ini dari kubul, dari lubang depan atau lubang belakang. Ini kalau orang yang misalnya ada itu penyakit wasir ya, yang diantara pengobatannya menggunakan itu ya dari dubur atau Allah alam misalnya kalau yang dari kubul misalnya orang kalau endoskopi ya atau apa itu. Jadi memasukkan sesuatu dari sambilan ini lubang pembuangan. Jadi lubang depan dan lubang belakang. Jadi itu juga kalau dengan sengaja dengan membatalkan puasa. Yang ketiga, wal qayu amdan, sengaja memuntahkan. Jadi orang sengaja muntah itu juga batal puasanya. Wal wat'u amdan fil farji. Jadi yang keempat, dengan sengaja melakukan hubungan suami istri. Itu juga membatalkan puasa. Jadi meskipun misalnya tidak sampai keluar atau apa. Nah yang kelimanya, wal inzalu an mubasyaratin. Al-inzal, orang keluar mani karena bersentuhan. Baik karena ciuman, karena apa, sampai keluar, nah maka itu membatalkan wudu, membatalkan puasa. Wal inzal an mubasyaratin. Jadi keluar mani karena bersentuhan. Ini kalau bisa babi lamsin atau takbilin karena sentuhan, karena ciuman, karena apa itu. Wal haidu. Yang keenam, haid bagi wanita ya. Ini yang kadang-kadang suka pada kesabaran namanya
kecewa itu orang udah mau maghrib haid, ya udah batal lah puasanya. Jadi apa namanya, begitu keluar darah haid maka otomatis batal. Wan nifasu, yang ketujuh nifas, ini keluar darah karena melahirkan. Jadi ya otomatis dengan nifas maka puasanya batal. Jadi misalnya orang persalinan, tiba-tiba persalinan pas hari puasa, ya begitu keluar darah nifas, maka batal puasanya. Yang kedelapan, wal jununu, wal junun. Jadi gila, wal junun dan gila, karena tadi syarat orang wajib berpuasa itu harusnya berakal. Begitu orang kena gangguan jiwa, atau gangguan jin, dari kata al junun itu dari kata jin kan. Jadi gangguan jin, maka puasanya batal. Puasanya batal. Nah, yang kesembilan wariddatu. Wariddatu, dan orang murtad. Ini bisa karena ucapan atau perbuatan. Jadi misalnya kayak contoh orang murtad itu kan orang yang menghina Nabi atau menghina ajaran Islam, menghina Al-Qur'an misalnya itu. Itu apa namanya, dikategorikan sebagai perbuatan murtad. Atau kalau bahasa yang populer, keluar dari Islam. Ini kemudian apa berikutnya? Asyarah ini kan baru 9 ya. Ngitungnya ada yang salah. Jadi sepertinya ngitungnya ini. Ini kan tadi sebutnya asyaratu asya. Tapi nomornya cuma sampai 9. Ini kemungkinan, jadi yang nomor 1 ini 2. Mawasola amdan ilal jaufi. Awir ro'as ini 1 dan 2. Allah alam. Jadi ini penyebutannya, jadi antara penyebutan 10, nomornya cuma 9. Jadi kemungkinan itu. Jadi yang nomor 1 itu 1 dan 2. Sehingga pas ar-riddah itu 10. Oke, ini karena yang ngasih nomor. Nah, berikutnya, tadi setelah kita baca nanti kita obrolin. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hujri minal kalami. Jadi wa yustahabbu, dan dianjurkan, mustahab, dicintai di sisi Allah. Fis saumi bisa dimaknai disunnahkan. Jadi sunnah puasa, fis saumi salah satu asya. Ada 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri. Takjilul fitri. Yang pertama adalah mensegerakan berbuka. Nah, ini tetap harus dengan kaedah setelah yakin sudah masuk maghrib. Jangan sampai dipahami kacau. Ada kalimat mensegerakan, belum maghrib udah segera, kan dianjurkannya segera berbuka. Jadi setelah berbuka itu ketika sudah memang sudah masuk waktu malam. Jadi summa atimmus syama ilal lail. Begitu sudah maghrib baru boleh. Meskipun misalnya orang masih kuat. Jadi makanya kalau disebutnya orang bagi takjil di jalanan, itu sebenarnya bagi takjil. Jadi takjil itu artinya mensegerakan. Mensegerakan. Dan sekarang jadi nama makanan yang dibagikan sebelum buka namanya takjil. Jadi ini antara bahasa Arab dengan bahasa publik yang bergeser. Betul sih bahwa
Disebut takjil itu agar orang bisa bersegera nanti ketika masuk waktu maghrib tiba, itu bisa langsung membatalkan puasanya dengan makanan yang tersedia. Meskipun ini kan kalau di hadisnya ini, jadi dari catatan kaki wal Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad an Rasulullah qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang manusia, orang beriman akan selalu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Wal afdol an yuftira ala tamarotin. Yang utama berbuka dengan kurma. Ya, jangan sampai ini dikomplain ya. Itu kan karena Nabi tinggalnya di Arab, makanannya kurma. Ya selain kurma kan juga yang di Arab itu zaman Nabi juga selain kurma ada kan, ada anggur, ada roti, dan lain-lain. Tapi pilihan Nabi untuk menganjurkan berbuka dengan kurma ya. Kalau mau difahami, oh mungkin karena yang paling simpel ya silahkan aja lah. Tapi kemudian para ahli kesehatan mempelajari, meneliti kenapa dengan kurma, ya, akhirnya banyak ditemukan hikmahnya. Hikmahnya. Selain karena apa itu kandungan gula kurma itu yang segera mudah dicerna oleh tubuh menjadi energi, ya, itu sangat cocok ketika orang sudah seharian berpuasa, maka dia memerlukan energi yang cepat diolah dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Ini kalau di Indonesia ini orang sukanya kalau berbuka ini wallahualam ini padahal menurut para dokter juga agak bagus itu orang berbuka dengan apa itu ya mohon maaf ya dengan yang es itu dingin itu makanya seringkali ketemu begitu. Kenapa kok kalau awal-awal Ramadan banyak jamaahnya itu pada batuk-batuk pilek gitu. Nah, jadi kalau kata para dokter sih memang bukan yang menyehatkan berbuka dengan yang demikian. Jadi kalau mau kembali ke apa namanya ajaran Nabi simple. Ya, kalau ada kurma au qalilin min ma'id atau sedikit air. Jadi sedikit air. Jadi nggak seperti onta yang kalau minum sampai pakai ya itu. Ini kadang-kadang ini apa namanya kita belum bisa lepas dendam pada diri sendiri itu. Jadi puasa ketika buka seperti orang balas dendam karena seharian puasa begitu bukanya langsung air misalnya segelas apa itu ya segelas muk ya ini juga bukan hal yang baik. Jadi kalau karena manusia ini kan makhluk yang ya nggak bisa tiba-tiba. Jadi semuanya itu bertahap. Makanya ajaran Nabi menarik ini ya. Mengajarkan bukanya. Jadi kalau ada kurma, kalau enggak ya air putih ya ini. Air murni. Jadi sedikit saja. Sumayusallil maghrib, lalu sholat maghrib, sumayatan Allah ta'am in aroda. Nah, kalau setelah sholat maghrib, kemudian lalu makan besarnya. Ini kalau diriwayatkan di hadis yang lain dari Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW kalau puasa lam yusolli hatta yukta biru tobin au ma'id. Nabi nggak sholat maghrib sebelum menikmati rutop korma yang masih muda atau air. Fayakulu au yashrob. Lalu Nabi makan atau minum. Wa idza kana fi syita, jadi kalau di musim syita, musim dingin, maka lam yusalli hatta ta'tihi bitamrin au ma'in. Nih, kalau musim dingin nggak sholat sehingga Nabi menikmati tamar. Tamar ini korma yang sudah tua ya. Au ma'in atau air. Kenapa kalau nggak pakai rutop? Karena musim dingin nggak ada rutop. Rutop adanya di musim panas. Nah, korma kan buahnya di musim panas, di musim dingin nggak ada, ya, nggak ada korma muda, yang ada kormanya korma yang sudah disimpan, difermentasi. Oke ya, jadi ini kembali ke simple apa namanya
al-fitr. Oke. Kemudian yang kedua, watakhirus suhuri, atau baca watakhirus sahur, ada bacanya gitu, mengakhirkan sahur, sahurnya jadi diakhirkan. Nah, kalau catatan mengakhirkan, jadi takbihai sujan tahiminata wasyarab kubaila tulu'il fajri biqalili. Jadi penjelasan takhir itu adalah jadi menghabiskan, menyelesaikan makan minum itu, jadi kubaila tulu'il fajri, menjelang terbit fajar biqalilin, sebentar lagi. Jadi bukan juga misalnya mengakhirkan sahur sampai akhirnya keburu, kelewat sampai adzan, itu juga ya, perlu diperhatikan. Jadi kalau yang aman ya sebelum terbit fajar, sebelum adzan. Harusnya di zaman kita, ini kalau di fikih Indonesia ini kan sudah ada ininya ya. Jadi sebelum terbit fajar, biqol itu imsak. Imsak itu ya, kalau di jadwal waktunya biasanya 10 menit sebelum fajar. Jadi 10 menit sebelum adzan itu sudah dikasih namanya waktu imsak. Ini istihad di Indonesia. Jadi dikenalkan waktu imsak ini waktu ya mepet sampai imsak, itulah batas namanya takhir as-sahur, takhirus suhur. Nih, kalau wallah alam kalau sampai adzan itu agak berisiko. Jadi kalau sudah adzan artinya itu sudah siang, sudah terbit fajar. Jadi Ruwah bin Malik, Ani bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah wajid bin Sabit tasahhara. Falamma faragha min suhurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Qulna li Anas kam kana baina firagihima min sukhri wa dukhuli ma fi shalah qala qadru ma yaqra'u rajulu 50 ayat. Jadi diceritakan dari Anas ibnu Malik bahwa keduanya bersama Zaid dan Sabit dan Anas ini sahur bersama Nabi. Nabi bersama Zaid ibnu Sabit ini sahur. Lalu ketika selesai sahur, keduanya sholat. Nah, saya tanya kepada Anas, berapa jarak antara selesai sahurnya dengan sholatnya itu? Nah, jawabnya adalah kira-kira orang membaca 50 ayat. Wallah alam. Jadi kalau saya berpandangan kalau dengan istihad Indonesia itu bahwa waktu ideal untuk waktu ideal untuk takhir sahur itu ya maksimal sampai imsak menurut saya. Jadi itu istihadnya karena ada jarak itu. Tidak sampai nunggu adzan subuh. Wallah alam ya. Jadi untuk sama-sama aman, karena ada berpandangan sampai nunggu subuh masih antara imsak sampai subuh masih ada waktu ya. Tapi kalau disebut waktu darurat lah kalau menurut saya. Jadi kalau waktu baiknya ya sampai waktu imsak gitu. Sebelum adzan. Wallah alam. Jadi ini bisa direncanakan. Jadi itu makna takhirus sahur dalam kitab ini. Oke, ya itu boleh sih orang sudah mendapatkan sunnah sahur ketika sudah masuk tengah malam. Boleh, sahur dari tengah malam itu boleh. Jadi sudah dikategorikan sudah mendapatkan berkah sahur ketika misalnya orang mengambil sahurnya itu di tengah malam. Jadi misalnya karena khawatir nggak bangun nanti, susah bangun misalnya. Lalu kalau tengah malam itu kan kira-kira kalau di kita, misalnya kalau sekarang itu maghrib jam 6 lah misalnya, lalu subuh jam setengah 5. Berarti ya tengah malam itu bukan jam 12. Bisa jadi setengah 12 itu udah tengah malam. Ya, kalau kita bagi gitu kan. Jadi antara jam 6 dengan jam 4.30 misalnya. Tengah malamnya kira-kira jam 11.15-an itu ya.
Itu sudah tengah malam. Allah alam itu sudah boleh untuk disebut makan sahur. Oke, kemudian yang ketiga, watar kul hujri minal kalam, dan meninggalkan omongan yang pembicaraan yang tidak berguna. Jadi ini di antara ada puasa, bukan hanya puas kalau simpelnya, bukannya puasa dari income, memasukkan makanan ke dalam mulut, tetapi juga puasa juga mengendalikan yang keluar dari mulut. Itu kalau sehingga yang keluar dari mulut kalau memang masih mau ngomong terus, baca Quran aja. Jadi al-hujri minal kalam, al-kalamul fahish wal batil kasyammi wal ghibah. Nih kalau di sini al-kalamul fahish wal batil. Jadi ucapan yang keji dan batil, kasyatmi, seperti orang yang nyumpahin, itu ya, ngata-ngatain, wal ghibah, menggunjing dan sebagainya. Ini ya, 3 hal yang dianjurkan ketika orang berpuasa. Oke, ini simpel-simpel aja nih bahasan fikihnya. Nah, berikutnya wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamut tasyriqi as-salasati wa yukrahu shaumu yaumis syakki illa an yuwafiqa adatan lahu. Ini yang pertama tentang wa yahrumu, dan haram, ya, dilarang, siyamu khamsati ayyam, berpuasa pada 5 macam hari ini. Yang pertama al-idad, hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Yang nanti agak repot ini kalau Idnya ini beda. Dan tahun ini kemungkinan beda itu antara Muhammadiyah sama NU, Idnya beda. Ya, ini biasa aja sebenarnya ya. Ya, kita tinggal saling memahami sajalah. Nanti karena Idnya beda ya. Nanti kalau yang misalnya ngikut duluan, nanti di hari Id yang lain, ini yang akan jadi problemnya seperti itu. Tapi kalau saling memahami ya udah selesai. Jadi yang dilarang adalah puasa pada hari Id. Yang kedua, yang 1 dan 2, yang 3, 4, 5-nya adalah ayyamut tasyrik. Ini untuk Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik. Nah, di sini. Annahu la yadkhulul jannah illa mu'min wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari ketika orang di Mina itu adalah hari makan minum. Jadi hari yang tidak boleh berpuasa. Ini yang haram, ya, 5 hari yang diharamkan puasa. Kalau yang makruh adalah wa yukrahu shaumu yaumis syakki illa an yuwafiqa adatan lah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan shaumu yaumis syakki, puasa hari yang meragukan. Ini meragukan. Illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali yang bertepatan dengan kebiasaan puasanya, yaitu ragu adalah hari wa huwa yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 Sya'ban. Kalau bahkan di kalender kita untuk Indonesia, hari kalender kita itu sampai hari 9 ini Sya'ban tahun ini hanya 29. Sya'bannya 29, tapi ada kalender lain Sya'ban 30. Beda-beda kalender. Ya, karena ya masalah ru'yat, hisab ru'yah bulan ini kan ya sesuatu yang
bulannya sama, makhluknya sama, tapi orang bisa dengan cara pandang berbeda, hasilnya berbeda. Kalau yang dicontohkan Gus Bak cara menjelaskan ya gampang aja, kayak orang ya, pulang sekolah. Nah, begitu sudah bel, orang nggak ada di sekolahan, maka Pak Guru dikatakan sudah pulang ke rumah. Udah pulang kan, menurut sekolah. Tapi kata orang rumah, belum pulang, karena belum sampai ke rumah. Itu kan peristiwanya sama kan? Jadi orang pulang kantor. Kata orang kantor, Bapak mana? Bapak sudah pulang. Ya kan? Dari kantor. Tapi yang di rumah mengatakan, Bapak mana? Bapak belum pulang. Nah, itu kan objeknya sama, tapi cara melihatnya yang berbeda, kesimpulannya juga berbeda. Ya, hilal juga ya begitu aja. Sudah terbit belum? Sudah. Kata yang menghitung, kata yang melihat belum kelihatan. Ya kan sama aja. Ya, kita nikmati aja lah. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya wayuk rohu ini ya. Ya, ini puasa yang dimakruhkan. Kecuali kalau orang punya kebiasaan, misalnya orang yang udah biasa Senin Kamis atau apa misalnya, gitu ya, atau puasa Daud, kecuali. Gitu ya. Tapi kalau anjuran Nabi sebaiknya sih kalau sudah separuh kedua Sya'ban itu untuk prepare, untuk menjaga kesehatan kebugaran fisik, maka untuk menyambut Ramadan biar nggak dianggap mendahului Ramadan. Ya, kan ada larangan juga kan, la tuqaddimu Ramadan bisomi yaumin aw yaumaini, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Oke, itu kita lanjutkan. Semoga selesai baca ini. Nah, ini kasus ini khusus. Nah, kalau tentang hari puasa tadi, kalau mau diperjelas, yang hari wajib jelas Ramadan, hari haram sudah jelas, gitu kan? Nah, hari Id dan Tasyrik, hari Syad, ya, yang makruh jelas, yang sunnah, nah udah puasa dan Kamis dan sebagainya. Maka selain yang haram, makruh dan wajib, ya dikategorikan sebagai hari mubah, kan? Nggak wajib, nggak haram, nggak sunnah, nggak makruh, ya mubah saja. Jadi ini kemudian ini kasus waman wati afinaha di Ramadan amidah. Barang siapa yang berhubungan suami istri finaha di Ramadan, di siang Ramadan. Siang itu mulainya dari terbit fajar ya, bukan terbit matahari. Jadi siang Ramadan itu mulai dari terbit fajar, adzan subuh. Amidan dengan sengaja. Dengan sengaja. Ini gimana kalau nggak sengaja? Wallahu alam gitu kan. Amidan dengan sengaja. Fil farji, di kemaluan, maka fa'alaihil qada'u wal kafarah. Maka yang melakukan itu bertanya kodok, menunjukkan puasanya batal. Kalau nggak batal kan nggak suruh kodok. Jadi ini cara kalimatnya. Jadi orang yang melakukan itu maka puasanya batal, maka dia wajib kodok. Bukan hanya kodok, wal kafaroh, dan dia wajib membayar kifarah. Nah, ini makanya kalimat ini goyah wa takrib itu rumusan fikih yang sangat simpel, sangat simpel. Wahia kifaratnya adalah itqu raqabatin mu'minah. Kifaratnya adalah memerdekakan budak wanita yang beriman. Di raqabatin mu'minah. Jadi memerdekakan budak, bukan wanita. Itqu raqabatin mu'minah. Jadi memerdekakan budak yang beriman. Nah, fa'illam yajid, jika tidak ada lagi, nggak menemukan budak kayak zaman sekarang,
maka kifaratnya adalah fasyamu syahroini mutatabi'aini. Maka puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya berturut-turut, kalau sudah dapat 1,5 bulan tiba-tiba batal, maka ngulang dari awal lagi. Jadi misalnya sudah 50 hari, tinggal misalnya 9 hari atau 8 hari, batal. Ya maka ngulang lagi dari awal. Fa'illam yastati, dan jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan, maka kifaratnya adalah memberi makan, it'am, memberi makan sittina miskinan, 60 orang miskin, likulli miskinin muddun. Jadi setiap satu orang miskinnya dapat dikasih 1 mud. Kalau kita sekarang tidak banyak dikonversi ya menjadi 1 porsi makanan. Nah ini porsinya porsi apa ini? Nah akhirnya ya orang menggunakan standar umumnya. Misalnya harga makanan seporsi itu kelas yang ya, standar umum berapa sekarang? Jadi kalau apa ya, paling murah sekarang itu sekitar 15.000 ya. Nah, kira-kira 1 porsi makanan ya. Kalau di sekitar Jakarta itu sekitar itu. Atau paling murah atau 20, antara 15 sampai 20 kira-kira itu. Itu untuk konversi ya. Di 1 mud itu kira-kira untuk 1 porsi makan. Oke, ini baca kitab. Kitab hasilnya cuma 1 halaman. Nah, kemudian waman mata wa alaihi siyamun min Ramadana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Waman mata, dan barang siapa yang wafat, mati, meninggal. Wa alaihi siyamun, dan atas orang yang mati itu masih punya kewajiban puasa min Ramadan. Jadi puasa Ramadannya belum ditunaikan. Jadi dia punya hutang puasa. Nah, misalnya kalau misalnya kalau yang sering punya hutang kan ibu-ibu misalnya kan, ibu punya hutang puasa belum sampai dikodok, nah keburu ajal menjemput. Nih. Nah, kalau orang yang sudah sepuh kan biasanya udah dibayar duluan bahkan gitu ya. Nah, nih, selama pas Ramadan langsung bayar untuk fidyahnya yang sepuh. Nih, kalau yang sudah menjadi kewajiban belum dibayar, nah, keburu wafat. Nah, kalau misalnya orang mati di bulan Ramadan, ya yang hari yang belum dikerjakan ya, misalnya orang meninggal di tanggal 15 Ramadan, berarti masih pertengahan. Ya, yang pertengahan itu yang berikutnya nggak wajib lah, orang dia sudah meninggal. Oke kan? Ini maksudnya adalah orang yang mati dan dia masih punya hutang alaihi, atasnya hutang puasa Ramadan. Masih punya hutang, maka ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Maka diganti, diberikan makan anhu dari orang itu puasanya likulli yaumin, setiap harinya muddun, 1 mud. Jadi dengan seperti fidyahnya orang yang tidak mampu. Tapi kan yang meninggal masih utang puasa bukan hanya nggak mampu kan. Tadi kasus kayak misalnya wanita yang tadi karena halangan haid ketika puasa, jadi belum sempat dikodok, tiba-tiba sudah ajal menjemput, maka ya ini dihitung aja. Jadi utang puasanya berapa hari. Makanya jadi urusan hutang ini perlu juga diketahui oleh keluarga. Ya, siapa tahu kan,
Jadi orang punya hutang. Nah, kalau utang duit sama orang, sangat mungkin yang diutangin bisa apa namanya bisa nagih. Nah, kalau utang puasa yang nagih siapa? Nah, ini untuk menghindari kalau ada utang-utang puasa itu ya zaman sekarang ya bila perlu ada pencatatan lah. Jadi yang punya utang puasa itu dicatat misalnya ditaruh di mana atau di kalender atau kalau zaman dulu itu kalau ada orang kampung ditulis di belakang pintu. Nah, di berapa hari dicoretin gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kalau nggak pakai kapur tulis pakai areng dapur. Jadi berapa hari nggak puasanya. Nah, itu teknis ya. Jadi jangan sampai nanti orang punya hutang keluarganya nggak ada yang tahu. Ini hutang puasa ini ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian wasyaihu wasyaihu in ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Nah, wasyaihu orang tua, asyaih. Syekh ini dalam di sini maknanya orang yang sudah renta, asyaihul haram. In ajaza anis saumi, jika dia tidak mampu, lemah. Doanya kan Allah ben'abdu kebanal hammi wal hazan wa ben'al ajzi wal kasal al ajaz. Jadi ketika tidak mampu anis saumi, jadi berpuasa. Jadi kalau ajas ini konotasinya karena fisik. Kalau nggak mampu karena non fisik namanya kasal. Kalau dalam doa itu kan, wa untuk ajzi wal kasal. Apa bedanya ajzi dengan kasal? Kalau kasal aslinya mampu tapi males. Tapi kalau al ajaz ini memang nggak mampu meskipun dia bersemangat. Oke. Orang yang tidak mampu secara fisik untuk berpuasa, yuftiru, dia dia berbuka, artinya dia nggak puasa, yuftir. Wa yut'imu, dan mengganti memberi makan an kulli yaumin muddan, setiap harinya ngasih makan satu mud. Satu mud. Kalau di Al-Quran nggak disebutkan berapa jumlahnya kan, karena di Al-Baqarah itu wa'alat yutibna fidyatun to'amu miskin. Jadi fidyah membayar apa memberi makan orang miskin. Jadi ini penggunaan dari istilah-istilah ini juga menarik, itu bahasa kifarat, apa namanya, fidyah, ini istilah-istilah yang misalnya kalau kifarat penerimanya dia dibagikan kepada ada mustahiknya, orang miskin, fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang kaya nggak terima kifarat, nggak terima fidyah. Oke, ya ini agak menarik nih ya, ya catatan berikut ini. Wal hamilu wal murdi, wal hamilu wanita hamil wal murdi dan menyusui. In khofata ala anfusihima, jika keduanya takut atas dirinya sendiri, afqarata wa alaihimal qada'u, maka keduanya hamil dan menyusui itu berbuka, dia tidak puasa, dan keduanya wajib qada. Riwayat Tirmidzi wa Abu Dawud dari Anas bin Malik. Sekala innallaha ta'ala wada'a anil musafiri sauma wa syatras sholati wa anil hamili awil murdi is-sauma. Ini yang dipakai rujukannya bahwa Subhanahu wa ta'ala menangguhkan musafir itu puasa dan separuh sholat. Makanya ada boleh kan sholatnya dikosor. Nah, boleh tidak puasa. Wa anil hamil ya awil murdi, dan orang yang hamil atau menyusui as-sauma. Nah, ditangguhkannya puasa.
ada khaffafa bi taksir salat wa rakhasa fil fitri ma'al qada. Nah ini kalau takut dirinya nggak kuat, maka dia wajibnya qada. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah. Ini wa in khafata, dan jika keduanya mengkhawatirkan, menakutkan, ala auladihima. Nah, yang ditakutkan bukan dirinya tapi anak-anaknya. Takut kalau misalnya puasa janinnya nggak berkembang. Takut kalau puasa nanti air susunya anaknya nggak kenyang, misalnya gitu kan. Nah itu kalau yang takutkan anak-anaknya, maka keduanya berbuka, dan keduanya wajib kodok dan bayar kifarat. Dan dua. Ini Allah alam bisawab ya. Ini kalau dicatat kakinya ini. Rawa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa 'ala alladziina tuqatu miskin qala kanat rukhsatan li syaikhil kabir wal mar'atil kabira wa huma yutiqan nisyam an yuftira wa yutima kulli yamin miskinan wal khubla wal murdi idza khafata yakni ala alati ma aftarata wa at'amata. Ini riwayat dari Abu Dawud ya, yang dipakai di fikih Indonesia itu. Nah, kalau dulu guru saya ngasih alasannya, lawang anak itu kan sudah ditanggung sama Allah, ngapain dipikirin? Nah, salahnya mikirin anak itu yang berlebihan. Jadi, apa namanya? Dulu guru saya ngajari apa jelasannya begitu. Kenapa kalau takutnya sama anak kok malah kewajibannya dua gitu. Kondok dan kifarat. Jawabannya gitu. Dia mikirin mengkhawatirkan sesuatu yang bukan domainnya. Jadi urusan anak itu sudah Allah yang menjamin, tapi kenapa overprotective, lebih objektif pada ya takut dirinya sendiri aja. Jadi kenapa nggak puasa, takut lemes nggak kuat. Habis kalau nyusuin sambil puasa saya lemes misalnya, atau karena hamil takut, bukan nakutin anak tapi takut saya nggak kuat. Nah, itu lebih ini wajibnya hanya kodok gitu. Wallahu a'lam. An kulli yaumin muddun wa waridlun wa sulusun bil iraq. Ini penjelasan yang lain bahwa kifaratnya adalah satu hari satu mud, yaitu satu ritel dan sepertiganya. Ini dalam timbangan Irak yang udah gak ketemu karena penulis kitab ini Al-Qadi Abu Syuja ini kan Khurasan, jadi wilayah dulu masih wilayah Irak. Qadi Abu Syuja. Oke, kemudian berikutnya wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftironi wa yaqdiyani. Wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, dan musafir, safaron tawila, bepergian yang jauh. Ini safaron tawilan, ini yang juga dipakai dalam standar boleh qashar sholat, boleh jamak sholat. Wa idzatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taksuru minas sholat itu. Ya, kalau di fikih Indonesia pada umumnya mensyaratkan safaron tawilan itu yang populer di kita sudah mencapai 80 km. 80 kilo. Wallahu a'lam itu secara umum. Nah, kalau yang musafir ini mau musafirnya naik onta, apa naik Toyota, apa naik pesawat, ya tetap saja gitu ya. Ini boleh. Yuftironi wa yaqdiyan. Tapi kalau misalnya tetap puasa ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, ini pilihan ya, kasih kemudahan. Oke, kemudian selesai tentang puasa. Nah, yang bagian dari puasa yang juga melekat dalam puasa adalah faslun wal
i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Fasal tentang iktikaf, ya, karena di ayatnya melekat dengan ayat puasa, wa antum akifuna fil masajid, di Al-Baqarah ayat 187. Jadi melekat di sana, maka dibahas juga iktikaf hukumnya sunnah. Jadi sunnah yang mustahabbatun, yang sangat dianjurkan. Jadi ya silahkan, ini kan pilihan itikafnya. Jadi ashrul awakhir min Ramadan. Nabi SAW kan ya'takif ashrul awakhir min Ramadan hatta Allah. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Ini riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi beritikaf 10 hari terakhir Ramadan sampai wafatnya, itu setiap Ramadan itikaf. Kemudian istrinya pun juga itikaf setelah Nabi wafat. Oke. Nah, walahu syartoni. Dan untuk iktikaf ada 2 syarat. Yang pertama an-niyat. Niat iktikaf, ya saya di masjid suka ditulis tuh nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Nah, iktikaf artinya udah berdiam menempati satu tempat. Yang kedua, wal lubsu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Nah, yang namanya masjid, kalau di kita, jadi mulai dari masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid jami, lalu ada masjid goiru jami, lalu ada musola, ada pondok, ada langgar, yang di sana dipakai sholat berjamaah. Itu disebut dengan masjid. Biasanya juga wakaf biasanya. Nah, kalau di rumah ada musolanya, ada masjid di rumah, ini nggak dikategorikan sebagai masjid iktikaf. Itu Allah alam, itu dalam pengertian kita. Tapi kalau langgar menasah itu sudah dikategorikan sebagai masjid, tapi goiru jami. Nah, itu. Wala yakhruju minal i'tikafil mandur illa li hajatil insan au udrin. Wala yakhruju, dan orang iktikaf tidak boleh keluar minal iktikaf, dari iktikafnya al-mandur, yang dinadarkan. Iktikafnya iktikaf nadar misalnya. Kalau lulus sekolah mau iktikaf akhir Ramadan, nah, pada 10 hari. Kalau misalnya orang nadar apa misalnya, kalau kesampaian apa misalnya kebeli ini mau iktikaf 10 hari. Ini kalau nadar nggak boleh keluar illa li hajatil insan, kecuali untuk hajat manusiawi. Urusan buang-buang itu kan hajat manusiawi. Kan tempat pembuangan itu kan memang di luar masjid. Jadi ini kalau jadi selama masih bisa dikerjakan dalam masjid, ya dikerjakan di masjid. Ini misalnya dalam contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di apa namanya, Aisyah radhiallahu anha qalat wa inka Rasulullah sallam la yadkhulu ala ra'si wa fil masjid fa urajjiluhu. Jadi Nabi ketika misalnya mau disisirin Aisyah itu cuman kepalanya yang dikeluarin dari pintu atau dari jendela, nabinya masih di masjid, wa fil masjid. Fa urajjiluhu, maka saya menyisirnya. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Dan Nabi tidak masuk rumah, padahal rumah Nabi dengan masjid itu kan mepet. Tapi Nabi nggak masuk rumah kecuali kalau hajat. Nah, hajat idza kana mu'takifan, ketika sedang iktikaf. Jadi memang aslinya iktikaf itu nggak keluar-keluar. Keluarnya kalau ada dari hajat yang nggak mungkin dikerjakan di dalam. Au udrin, atau karena udur, misalnya haid, nah harus keluar. Au marodin, atau karena sakit, harus bawa keluar, berobat. La yumkinul maqamu ma'ahu, yang tidak mungkin orang bisa di masjid dengan udur tadi, nggak mungkin. Orang sakit, orang haid, ya nggak mungkin duduk di masjid.
waya betul bil wat'i, dan iktikaf batal karena hubungan suami istri. Misalnya iktikaf bareng suami istri di masjid, malah kacau gitu. Jadi wala tubasyiruna wa antum akifuna fil masajid. Jangan menggaulinya ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Wallah alam, ini ayatnya demikian. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, selesai ini penjelasan tentang puasa dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Qadhi Abu Suja. Nah, demikian yang dapat kita pelajari sehari-hari ini, bermanfaat untuk mereview, merefresh kita mau Ramadan insya Allah pekan depan. Semoga dengan tambahan pengingatan ini, Ramadan kita secara fikih ini bisa lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang mau disampaikan dipersilahkan di Zoom. Nah, yang di Facebook saya tutup dulu. Jazakumullah khairan.